Kebanyakan orang memiliki dua pasang tulang rusuk, berarti totalnya adalah 24. Tapi ada beberapa orang yang punya 25. Satu dari 200 orang lahir dengan cervical rib. Letaknya berada di atas tulang rusuk pertama dan tumbuh di dasar leher seseorang, di atas tulang selangka. Cervical rib bisa berada di kiri, kanan, atau kedua sisi. Kamu bisa memilikinya bahkan tanpa menyadarinya. Tulang rusuk tambahan ini belum tentu terbentuk sepenuhnya. Itu mungkin hanya seuntai serat jaringan tipis yang bahkan tak bisa dilihat sinar X. Dalam kebanyakan kasus, itu bukan masalah besar, kecuali jika mulai menekan saraf dan pembuluh darah. Kamu mungkin tidak begitu banyak berpikir saat mengisi formulir dan menemukan bagian warna mata. Tapi tidak sesederhana itu untuk orang yang memiliki ciri tubuh langka yang disebut heterokromia. Itu saat seseorang memiliki warna mata berbeda. Heterokromia lengkap berarti kamu punya dua mata dengan warna berbeda, seperti satu biru dan satu coklat. Tapi ada juga heterokromia sebagian. Artinya, hanya sebagian iris yang memiliki warna berbeda dari yang lainnya. Di Amerika Serikat, kurang dari 200.000 orang memilikinya. Warna rambut merah alami tidak seumum yang mungkin kamu kira. Hanya 2% populasi dunia memilikinya. Ada 8 gen yang bertanggung jawab untuk itu. Dahulu, ilmuwan mengaitkannya dengan hanya satu gen langka dan resesif, MC1R, yang kamu dapatkan dalam dua versi dari kedua orang tuamu. Lalu, mereka sadar tidak semua orang dengan dua versi rambut merah memiliki rambut merah. Jadi, pasti ada gen lain yang terlibat. Kamu tahu warna mata apa yang super langka? Abu-abu. Kebanyakan orang memiliki mata coklat, biru, atau hazel. Sekitar 17% orang memiliki mata biru. Tapi kemungkinan memiliki mata biru dan rambut merah sekaligus hanya 0,17%. Kurang dari 1% memiliki mata abu-abu. Jika kamu punya mata abu-abu, itu disebabkan oleh rendahnya kadar melanin di lapisan depan irismu. Hanya ada 43 orang di dunia yang memiliki ciri sangat langka yang disebut darah emas. Sekitar 0,6% warga Amerika memiliki golongan darah AB negatif, tapi ini bukan golongan darah terlangka di dunia. Pada tahun 1961, ilmuwan menemukan seorang penduduk asli Australia dengan golongan darah spesifik, golongan yang benar-benar kekurangan antigen tertentu, Rh, yang berarti protein dan sel darah merah. Orang yang memiliki golongan eksklusif itu bisa memberikan darahnya pada orang yang memiliki golongan darah langka, tapi hanya bisa menerima dari sekitar 40 pemilik golongan darah yang sama. Itu sebabnya diberi nama darah emas. Nilai beratnya sama dengan emas. Satu lagi ciri tubuh langka adalah lubang kecil di dekat telinga, preauricular pit. Awalnya itu seperti semacam insang. Beberapa ilmuwan memiliki teori bahwa itu mungkin sisa evolusi dari masa saat kita menjadi makhluk laut. Lubang kecil ini sebagian besar ada di dekat satu telinga, bukan keduanya. Beberapa manusia memiliki kaki seperti simpanse, menekuk, fleksibel, dan sesuai untuk memanjat pohon. Peneliti di Boston University merekam 400 orang yang berjalan tanpa alas kaki dan menyimpulkan bahwa 1 dari 13 orang atau 8% peserta memiliki ciri ini. Biasanya, kaki manusia kaku. Kita berevolusi seperti itu agar bisa berjalan secara efisien di medan rata. Setidaknya, itu yang bisa kamu pelajari dari buku pelajaran. Tapi kera memiliki kaki fleksibel. Ini memungkinkan mereka untuk mencengkram dahan saat memanjat pohon. Jenis kaki yang mirip dengan kera penghuni pohon adalah fleksibel di tengah. Kaki itu menekuk di bagian depan alas kaki dan bagian tengah antara alas kaki depan dan tumit. Kaki manusia biasanya memiliki sendi di titik ini, tapi mayoritas manusia memiliki ligamen kaku yang menjangkau sendi itu. Karena itulah kaki manusia kaku. Manusia langka dengan kaki seperti simpanse memiliki ligamen lebih lembut yang memungkinkan bagian tengah kaki mereka menekuk. Coba gerakan jari tengah atau kelingkingmu. Sulit melakukannya tanpa menekuk jari manis, kan? Seperti itulah bagi kebanyakan orang. Tapi ada beberapa orang yang benar-benar bisa mengasingkan jari manisnya. Peneliti percaya itu keturunan. Jika kamu bisa menyentuh hidung atau dagu dengan lidah, artinya kamu termasuk 5% populasi dunia yang bisa melakukan itu. Lidah kebanyakan manusia tidak akan menjangkau sejauh itu, sekeras apapun mereka mencoba. Beberapa wanita memiliki penglihatan warna super. Dengan ini, kamu bisa melihat dan membedakan warna berkat sel spesial di mata yang bernama kerucut. Orang-orang biasanya memiliki 3 jenis sel kerucut, tapi ilmuwan sangat tertarik dengan tetrakromat. Mereka percaya orang-orang ini memiliki 4 jenis sel kerucut. Berkat itu, mereka bisa melihat 100 juta warna berbeda.
Satu tim peneliti dari Newcastle University menghabiskan bertahun-tahun untuk mencari orang seperti itu. Akhirnya, pada tahun 2010, mereka menemukan salah satunya. Awalnya, itu seperti kekuatan sihir, tapi tidak selalu menyenangkan. Seorang tetrakromat berkata pergi ke Toserba bisa menyeramkan karena seperti melihat tumpukan warna yang datang dari setiap sudut. Ada orang yang lahir dengan 2 baris bulu mata. Kondisi ini disebut distichiasis. Baris tambahan itu muncul dari saluran kelenjar Meiboom. Salah satu contoh selebritas untuk mutasi gen langka itu adalah Elizabeth Taylor. Ini sesuatu yang bisa kamu coba. Angkat kaki kanan, putar searah jarum jam. Kamu bisa menggambar angka 6 dengan ibu jarimu? Tidak boleh pakai pensil atau kertas, hanya jari kaki. Mayoritas orang akan segera sadar mereka mulai menggerakkan kaki berlawanan arah tanpa menyadarinya. Sebagian penyebabnya adalah angka itu menampilkan lingkaran yang berlawanan arah jarum jam. Hanya dalam beberapa kasus langka, saat otak terhubung dengan berbeda atau berkat latihan, seseorang bisa melakukan sebaliknya. Kamu juga mungkin pernah mendengar mitos bahwa kamu tidak bisa bersin dengan mata terbuka. Bisa kok, ada saraf kranial yang menghubungkan mata dan hidung. Itu sebabnya saat bersin, kebanyakan orang akan otomatis menutup mata. Tapi bersin dengan mata terbuka masih bisa dilakukan. Dan tidak, matamu tidak akan keluar karena itu. Ada orang yang bisa membuat suara raungan di kepala mereka. Mereka hanya perlu mengencangkan telinga atau rahang. Kita semua memiliki otot kecil di telinga, tensor tympani. Fungsinya untuk mengheningkan beberapa suara yang bisa sangat mengganggumu. Misalnya saat kamu mengunyah. Dan beberapa orang memiliki kemampuan untuk melenturkan otot kecil itu. Dengan begitu, mereka menciptakan suara raungan seperti ada singa kecil yang meraung di dalam kepala mereka. Kamu bisa menekuk jempolmu ke belakang? Kalau begitu, kamu pasti memiliki sesuatu yang disebut hitchhiker's thumb. Itu adalah jempol bersendi ganda yang memungkinkannya untuk menekuk ke belakang. Tidak ada risiko dalam melakukan ini, dan itu bukan sesuatu yang tidak begitu nyaman bagi mereka. Ini bisa dilakukan berkat sendi distal di dalam jempol. Dalam beberapa kasus, orang bisa menggerakkan satu jempol saja ke belakang, sementara yang lain bisa menggerakkan keduanya. Ada ciri tubuh langka yang mengubah sebagian orang menjadi super taster. Gen memainkan peran dalam banyak hal, termasuk pengecap. Sekitar 25% populasi dunia masuk kategori super taster. Dibandingkan orang dengan pengecap biasa, mereka memiliki titik-titik kecil yang lebih terlihat di lidah. Itu disebut papila rasa. Itu membuat mereka lebih sensitif pada rasa tertentu seperti manis, pahit, dan asin. Mereka memiliki lebih banyak reseptor nyeri daripada orang rata-rata. Itu sebabnya mereka tidak begitu suka makanan pedas. Selain itu, mereka kemungkinan tak akan makan banyak sayuran karena rasanya terlalu pahit bagi mereka. Dulu, gigi bungsu penting, dan sekarang kita tidak begitu membutuhkannya. Tapi tidak memiliki gigi bungsu adalah ciri tubuh yang cukup langka. Sekarang ini, saat gigi bungsu juga dikenal sebagai geraham ketiga. Mencoba menembus gusi, dalam banyak kasus, gigi ini kehabisan ruang. Akibatnya, mulut menjadi penuh. Jadi, banyak orang harus mencabut gigi tambahan itu. Sekitar 5 juta orang setiap tahun tepatnya. Sinestesia adalah fenomena saat otak mengacaukan indera tertentu. Jadi, seseorang dengan sinestesia bisa mengecap musik atau mendengar warna. Konon, Mozart memilikinya. Misalnya, dia melihat D mayor sebagai suara jingga hangat dan B flat minor sebagai suara kehitaman. Kondisi ini langka. Sekitar 1 dari 2.000 orang memilikinya, dan mayoritas orang ini kidal atau wanita. Bayangkan kamu bisa ingat sarapan apa 15 tahun lalu seperti baru kemarin. Tentu saja, kamu menyimpan beberapa kenangan spesial, tapi ada orang yang bisa mengingat semua yang telah terjadi kepada mereka sampai sekarang, sejelas mereka ingat hal-hal yang terjadi di pagi ini. Jika kamu menyebutkan tanggalnya, mereka bisa memberitahumu apa yang mereka lakukan dan di mana mereka dengan detail. Ini disebut memori autobiografi yang sangat unggul, HSEM, atau hipertimesia, dan hanya 60 orang di dunia yang memilikinya.